Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ihza Alifianto dengan NIM 2212181036 dari kelas S1 Teknik Elektro B Reguler Sore semester 4 dengan matkul Sistem Telekomunikasi dengan dosen Bapak Reza Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan rancangan sistem telekomunikasi AM dan FM menggunakan fitur Simulink yang terdapat pada aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan 2 digit NIM saya 36 sebagai nilai frekuensi carrier dan 10 kali NIM saya 360 sebagai nilai frekuensi signal. Di sini terdapat layout simulasi AM modulation pada Simulink. Di sini saya memakai 2 sine wave yang saya namai sinyal info dan sine wave kedua saya namai sinyal carrier. Kemudian ada satu konstan yang saya namai dengan indeks modulasi. Kemudian ada satu sum, kemudian ada satu AM modulation atau satu produk, dan ada satu scoop. Pada sinyal info saya memakai frekuensi 36 dengan sample time 0,01. 36 ini diambil dari 2 digit NIM terakhir saya. Dan untuk sinyal carrier sendiri saya memakai frekuensi 360 dengan sample time 0,01. 360 sendiri diambil dari 10 kali NIM saya, 36 dikali 10 menjadi 360. Dan untuk nilai indeks modulasi saya memakai nilai 1 sebagai konstan value-nya. Oke, sekarang kita running programnya. Dan berikut adalah hasil scope bentuk gelombang AM modulation. Dan di sini saya akan mencoba merubah nilai indeks modulasinya. Kita ubah menjadi nilai 0,5. Kita apply dan oke. Kita coba run kembali. Dan ini adalah bentuk gelombang AM modulation pada scope. Dan kita akan mencoba kembali inputan indeks modulasi dengan nilai 1,5. Kita run kembali programnya. Dan inilah adalah bentuk gelombang AM modulation pada scope. Dan penjelasannya, bentuk sinyal dapat berubah-ubah dikarenakan adanya perubahan terhadap nilai amplitudo suatu gelombang. Hal tersebut terjadi ketika kita mengubah inputan indeks modulasi ke 1 atau 0,5 atau 1,5. Semakin besar nilai inputan indeks yang kita masukkan, maka akan semakin besar pula nilai amplitudo yang ditampilkan pada source. Hal itu yang menyebabkan berubahnya bentuk sinyal. Di sini kita memasukkan indeks modulasi 1,5
dan akan menampilkan amplitudo pada scope kurang lebih 2,5. Dan jika kita mengubah indeks modulasi menjadi nilai 0,5, dan kita running, maka kita akan menghasilkan nilai tampilan scope yang memiliki amplitudo kurang lebih 1,5. Jadi semakin besar nilai inputan indeks, maka amplitudo akan semakin besar pula. Dan begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil inputan indeks, maka nilai amplitudo akan semakin kecil. Dan bentuk gelombang jelas akan berubah-ubah sesuai dengan indeks modulasi dan nilai amplitudo. Untuk simulasi yang kedua, yaitu simulasi FM modulation. FM modulation di sini saya memakai satu sine wave yang diambil dari Simulink source. Kemudian ada FM modulator passband dan ada satu scope. Sinyal info di sini saya memakai 36 untuk frekuensi dan sample time 0,01. 36 sendiri diambil dari 2 digit NIM terakhir saya. Dan untuk frekuensi carrier di sini saya memakai 360, diambil dari 2 digit NIM terakhir saya dikali 10 menjadi 360. Dan di sini saya mencoba untuk memakai frekuensi 50. Kita apply. Dan saya akan menjalankan programnya. Berikut adalah bentuk gelombang FM jikalau memakai frekuensi 50 Hz. Dan sekarang kita akan mencoba merubah frekuensinya menjadi 100. Dan berikut adalah bentuk gelombang FM pada scope jikalau memakai frekuensi 100 Hz. Dan untuk pembahasannya, jadi pengaruh inputan nilai deviasi frekuensi terhadap sinyal keluaran adalah semakin kita menaikkan nilai frekuensi pada FM modulator passband atau high frekuensi, maka bentuk gelombang sinyal keluaran akan semakin rapat dan jarak antar gelombang akan semakin pendek. Bisa dilihat di sini saya memakai frekuensi 100 dengan nilai scope sekian dan menghasilkan jarak antar gelombang yang semakin rapat dan pendek. Dan untuk frekuensi yang 50, jadi semakin kita menurunkan nilai frekuensi atau low frekuensi, maka bentuk gelombang sinyal keluaran akan semakin renggang dengan jarak antar gelombang akan semakin panjang. Di sini bisa kita lihat dari frekuensi kita input 50 Hz, maka bentuk gelombang pada tampilan scope akan semakin renggang. Jadi semakin kita menaikkan frekuensi, maka akan semakin rapat dan jarak gelombang akan semakin pendek.
Sebaliknya, jikalau kita menurunkan frekuensi, maka bentuk gelombang akan semakin renggang dan jarak antar gelombang akan semakin panjang. Dan selesai sudah simulasi rancangan sistem telekomunikasi AM dan FM menggunakan fitur Simulink pada aplikasi MATLAB. Jikalau saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.